Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada. Salam berkah barokah. Nah, ini teman-teman ya, kemarin sudah ada pengumuman dari Kortim ya, bahwa Open Mainnet akan listing ya di tanggal 20 Februari 2025. Nah, ini teman-teman setelah saya ya, ini nggak ada mengupload ya, maksud saya istirahat dulu nih, tapi setelah ini viral ya masalah listingnya PI Network ini di luaran sana nih sudah ya sangat viral, muncul banyak sekali ya orang-orang yang berpendapat masalah PI Network ini. Jadi teman-teman di luar sana ya, saya melihat ya, mendengarkan ya, itu kok terjebak opini ya. Seakan-akan PI Network ini adalah akan diperjualbelikan. Nah, ini kalau kita terjebak di situ ya teman-teman, karena PI Network ini adalah maksudnya begini, P adalah uang. Jadi ya, P itu adalah alat untuk transaksi. Nah, P adalah alat untuk jual beli ya teman-teman ya. Artinya sebagaimana mestinya uang fiat yang ada ya teman-teman ya. Jadi di luar sana ini sudah ya teman-teman pionir ya, ini mau menjual P ya, dengan adanya bursa-bursa itu ya. Ini jangan sampai teman-teman terjebak di situ. Jadinya nanti kalau banyak pionir ya, yaitu yang menjual pi-nya, itu akan ada gelombang tentatif yang sangat banyak lagi ya, karena Kortim akan mendeteksi ya, itu akan itu bahasanya gimana ya, Kortim akan ya katakanlah kalau menghapus ya belum ya, artinya menyetop dulu akun-akun yang melanggar ya. Kan Pi ini sebenarnya untuk uang ya, untuk alat transaksi, tapi kenapa dijual belikan gitu loh maksudnya. Jadi saya tekankan bahwa Pi adalah uang. Jadi gunanya nanti ya untuk membeli barang ya teman-teman. Jadi ada ya, saya mendengar di luaran sana. Jadi setelah listing katanya nanti Pioneer akan menjual Pi-nya. Nah, nanti kalau Pi-nya habis gimana? Nah, ini kan seakan-akan kok sebentar gitu loh. Sedangkan Pi ditambang selama 6 tahun. Kemudian setelah dibuka atau listing, seakan-akan Pioneer itu berbondong-bondong mau menjual Pi-nya. Nah, ini kita terjebak opini ya teman-teman ya. Ini Pi itu maksudnya akan berguna ini untuk 100 tahun ke depan, bisa 200 tahun ke depan, bisa juga 300 tahun ke depan. Nah, bayangkan ya teman-teman ya. Karena Pi di sini itu menyediakan ya Pi itu 100 miliar Pi ya. Sedangkan saat ini Pi yang ditambang itu sekitar ya kurang lebih ya 5 atau 6 miliar ya. Nah, jadi masih banyak, baru berapa persen ya. Jadi untuk yang dikatakan orang yang nanti Pi berbondong-bondong untuk dijual nantinya habis ya dalam sekejap tuh ya, rasa-rasanya juga lucu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kalaunya sisa atau ada persediaan yang masih belum ditambang, itu kan nanti untuk bahasa kitanya untuk monopoli ya, seperti ya katakanlah uang rupiah ya. Bank itu kan mencetak ya sekian miliar ya. Itu kan nanti kan ada ya yang robek, ada yang hilang. Nah, ini kan nanti uang itu akan berkurang. Dan jadi dari bank itu akan
akan mendeteksi bahwa uang ini peredarannya kurang dan itu nantinya akan mengganti yang hilang atau yang robek. Nah, di P ini kan ya kayak itu disediakan 100 miliar P itu nggak langsung habis ditambang teman-teman. Nah, jadi itu nanti setelah listing kan beredar berapa miliar yang dibutuhkan untuk seluruh dunia menggunakan P ini. Makanya nanti P itu nilai ya teman-teman ya. Sekali lagi P itu nilai bukan harga. Jadi kenapa dari teman-teman GCP itu memperjuangkan bahwa P itu diberi nilai atau diusahakan untuk mempunyai nilai 314159. Jadi satu P-nya itu nilainya akan tinggi teman-teman. Enggak seperti yang di luaran sana yang di IOU ya, itu yang kita kalau buka Google kan ada itu harga P hari ini. Itu kan nanti kan ada naik ada turun ya teman-teman. Itu enggak seperti itu. Nah, jadi kalau di bursa seandainya harganya saat ini berapa dolar, atau katakanlah kalau dirupiahkan berapa, itu enggak seperti itu. Jadi kita itu memakai P itu adalah nilai. Nah, nilai itu ya 314159 itu sudah menang. Kenapa saya katakan menang? Bahwa itu memperjuangkan GCP itu enggak semudah orang mengatakan sesuai seperti harga, bahwa harga hari ini sekian, enggak ya. GCP itu diperjuangkan sudah berapa tahun ya oleh pejuang-pejuang GCP, yaitu para pionir. Nah, itu pionir melakukan barter itu dicatat di blockchain ya. Kalau saat ini sudah tercatat sekitar 7 juta lebih ya, 7 juta catatan ya mengenai barter yang dilakukan oleh pionir. Nah, itu akan dicatat oleh core team bahwa pionir-pionir ini melakukan barter menggunakan GCP 314159. Nah, disitulah core team akan mengambil nanti di waktu open mainnet. Jadi untuk menentukan nilai P itu berapa. Dari para pionir ini, karena Dr. Nicholas kan pernah bilang bahwa nilai P ditentukan oleh pionir. Nah, makanya pionirlah yang menentukan harga P. Sedangkan pionir sudah menentukan dengan dia melakukan barter yang sekian tahun menggunakan GCP 314159. Nah, itu sudah tercatat di blockchain ya, kita melalui dari daerah-daerah yang sudah melakukan barter ya. Ada yang beli minyak goreng ya, ada yang beli telur, beras dengan nilai 314159. Nah, nantinya kita tunggu open mainnet itu nilainya akan menggunakan 314159. Karena ini hasil perjuangan dari pionir untuk menentukan nilai GCP tersebut. Jadi bukan harga teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak ya. Nanti ada sudah buka bursa yang namanya ini, saya nggak mau menyebut ya. Namanya ini. Cepat jual ke sana. Harus gini. Akhirnya core team akan mendeteksi ini pionir ini kok melakukan transaksi jual beli. Nah, itu. Sedangkan P itu bukan untuk jual beli, tapi nilai. Nah, ya teman-teman ya. Ini ada juga sebuah cuitan ya teman-teman, untuk menggambarkan ya apa yang saya sampaikan ya. Ini mendekati ya teman-teman. Saya beberapa hari ini memang membaca ya dan mendengar itu video-video atau apapun yang ada di media sosial ya. Itu sangat viral sekali ya, bahwa seakan-akan P adalah harga.
Nah ya teman-teman, inilah yang akan terjadi mulai tanggal 20 Februari 2025 pukul 8 UTC. Artinya ini waktu setempat Amerika ya teman-teman ya. Kemungkinan kalau di tempat kita kalau nggak salah beda 6 jam ya. Ya kalau beda 6 jam berarti kita tambah ya. Kemungkinan seperti itu. Kemudian jaringan terbuka akan memperkenalkan Pi ke dunia dengan dua karakteristik sebagai uang dan stabil koin. Nah, ini maksud saya kan yang saya jabarkan tadi itu. Di sini adalah Pi adalah uang dan stabil koin artinya Pi itu bernilai. Jadi nilainya akan stabil. Nah, stabil itu dinilai 314159 yang seperti diperjuangkan oleh pionir saat ini. Nah, di sini teman-teman ya. Kemudian fiat besar akan memasuki ekosistem jaringan P. Bahkan sebelum open mainnet, seperti yang saya katakan sebelumnya, triliunan dolar fiat telah memasuki ekosistem jaringan P di balik layar. Investor individu dan perusahaan, lembaga, organisasi yang ingin memiliki Pi tanpa menambang dapat menukar fiat ke Pi melalui bursa yang telah lulus KYB. Nah ini, jadi teman-teman ya yang nggak menambang ya, artinya bukan pionir, itu kalau ingin memiliki Pi itu melalui penukaran ya, tapi dia harus melalui KYB. Kalau kita kan pionir KYC ya, kalau ini KYB, jadi know your business. Akan ada batasan untuk menukar Pi ke fiat. Nah itu teman-teman ya. Kortim akan memperkenalkan 100 DApps beserta aturannya. Kemudian secara bertahap akan hadir di Pi-Bank. Nah, jadi nantinya teman-teman Kortim akan meluncurkan Pi-Bank. Dan kita sebagai pionir harus memiliki bank digitalnya. Jadi teman-teman kalau di Indonesia nantinya bahwa untuk transaksi ya jual beli atau uang yang kita pakai adalah rupiah, nah nanti Pi bisa dipiatkan melalui Pi-Bank ya. Jadi kita harus menautkan bank yang kita miliki ya, seperti yang digital itu kayak Blue BCA ya, atau Primo atau Lipin atau yang lainnya ya teman-teman. Itu ditautkan dengan Pi-Bank. Nah, nanti di situ ada falasnya ya untuk menukarkan Pi ke rupiah. Harap dicoba tanggal 20 Februari adalah peluncuran open mainnet tahap awal memperkenalkan Pi Network ke dunia. Masih ada batasan firewall. Open mainnet penuh kemungkinan akan terjadi pada Pi Day tanggal 14 Maret. Beberapa jam yang lalu pengujian sistem berhasil menghubungkan Ripple XRP ke jaringan Pi. Ini berarti bahwa Pi akan dibantu oleh XLM dan XRP untuk mulai menata ulang ekonomi dunia sejak hari pertama open mainnet. Gunakan Pi Anda dengan bijak karena Pi adalah uang. Nah ini sekali lagi ya teman-teman ya, bahwa Pi itu adalah uang. Jadi jangan diperjualbelikan lah ya. Pi itu sudah bisa digunakan selayaknya uang kita. Itu kan sudah ada itu nilainya 314159. Kalau harga contoh ya, minyak goreng seandainya harganya nih 1 liter 20.000. Kalau saat ini dolar itu $1 harga itu nilainya 16.000 per dolar, berarti itu kita kalikan ya, 1 Pi kali $1 16.000, lah itu nilainya kan nantinya 0, ya. Nah, jadi 0,00 untuk harga 20.000. Nah, jadi di belakangnya itu ada nolnya tuh 7 ya.
Nah, jadi 0,000 kemudian berapa? 20. Nah, itu nanti ada hitungannya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, bahwa gunakan pi Anda dengan bijak karena pi adalah uang, bukan aset perdagangan. Nah, ini teman-temannya saya sangat setuju ini satu pemikiran ya. Jadi sekali lagi ditegaskan ya teman-teman bahwa pi itu adalah uang, bukan aset perdagangan. Jadi jangan dijual belikan. Ini adalah pi ini sudah uang teman-teman. Jadi nanti kalau sudah ada barang ya di Indonesia ataupun di mana lah ya seluruh dunia kita kalau mau membeli ya itu kalau bahwa yang punya barang itu menerima pakai pi ya itu langsung kita pakai pi. Nah, jadi jangan dijual. Kalau pi dijual berarti itu adalah harga. Nah, itu seperti yang kayak Bitcoin itu masuk ke bursa kan, teman-teman ya. Nah, masalah nanti masuk ke bursa ya itu nanti. Yang penting ini awalnya dulu tujuan dari awal bahwa pi adalah uang atau uang digital. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman bahwa pi itu adalah uang. Nah, jadi artinya jangan dibikin harga tapi nilai. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi di luaran sana sangat luar biasa kita berhati-hati ya. Nanti kalau akun kita sampai terdeteksi oleh Kortim bahwa ini jual beli, waduh ini ya. Makanya itu pemikiran-pemikiran ya kita memang berbeda ya teman-teman. Ada mengatakan ya nanti kalau sudah listing pi berbondong-bondong menjual pi-nya semua habis gimana? Ya enggak gitu ya teman-teman. Itu masa 6 tahun ya kita menambang ya. Terus ya setelah listing ya atau setelah dibuka jaringannya langsung kita mau menjual pi ya, ke rupiah umpamanya. Terus kita habiskan ya umpamanya dapat 1000 pi kita jual semua terus habis. Nah, itu ya enggak gitu ya pemikirannya. Bahwa pi ini 1000 nih kan itu dari istri Dokter Nicholas itu ya. Cheng Diovan ya. Itu kan pionir itu memiliki 10 pi aja itu sudah bisa untuk hidup bertahun-tahun. Jadi nilai pi itu sangat tinggi. Nah, itu ya teman-teman ya. 1 pi itu aja sudah banyak sekali loh teman-teman ya. Jadi pemahaman sekali lagi ya, Mimin menegaskan bahwa pi itu adalah uang, jangan dijual. Itu maksud saya, itu nilainya itu luar biasa sudah ya. Pokoknya tunggu nantilah setelah open mainnet nanti janganlah terburu-buru ya walaupun terdesak oleh permasalahan keuangan ya tunggu mekanismenya kayak apa seperti apa kita ikuti. Jangan sampai terjebak nanti waduh luar biasa kan nantinya ya setelah open mainnet itu penipuan marak sama sekali ya. Ini sangat marak nantinya ya. Kita sebagai pionir ya banyak ya yang belum tahu ya. Jadi teman-teman sangat hati-hati dulu ya menggunakannya. Nah, itu ya teman-teman makanya saya hari ini walaupun panjang lebar ini ya teman-teman supaya teman-teman nah supaya aman nanti menggunakan pi-nya. Nah, ini teman-teman saya sangat di luaran sana waduh sangat hati nih. Kasihan ya teman-teman pionir yang sudah nambang lama nanti kalau karena terjebak ya masalah penipuan atau masalah yang lain ya akhirnya pi-nya nggak bisa berumur panjang ya. Itu sayang ya bahwa pi ini sangat luar biasa ya. Jangankan yang sampai 1000 ya, 10 pi itu luar biasa banyak teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, mudahan informasi ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.